Uh, ya, kita lanjut ya. Kita kenalkan pertama mungkin tim panel independen KIPD tahun ini dimulai, yaitu ada 10, mulai dari saya, Sudibyo, Profesor Dr. Eko Prastoyo, Pak Edi Hajar Pamitas, Insinyur Nene Gundani, Pak Dana Suparjo Suha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolda Jawa Tengah mengapresiasi dan bangga terhadap capaian Polrestabes Semarang atas inovasi pelayanan kepolisian berbasis digital dengan mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam aplikasi Libas. Aplikasi ini mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan secara cepat dan tepat. Dan ini terbukti bahwa masyarakat kita berpartisipasi dengan ribuan laporan melalui aplikasi Libas ini. Dan penggunanya makin lama makin bertambah sejak diluncurkannya. Kinerja Polrestabes Semarang dalam pelaksanaan tugas juga semakin meningkat dengan adanya aplikasi ini. Saya berkomitmen untuk mereplikasi aplikasi Libas ini ke seluruh jajaran Polda Jawa Tengah. Selanjutnya, saya persilakan Kapolrestabes Semarang untuk menyampaikan paparan. Baik, panelis yang kami hormati, aplikasi Libas berpijak pada tupoksi Polri sesuai dengan amanah undang-undang untuk menjaga harkat Humas. Juga diakselerasi dari program prioritas transformasi Polri Presisi dari Komando Rubis Kapolda Jawa Tengah dan implementasi dari program Semarang Smart City. Libas juga diderivasi dari nilai dan kearifan lokal, yakni gotong royong, jogotongo, dan kentongan yang dulu ada di setiap rumah masyarakat. Libas bertujuan untuk meningkatkan dan mempercepat layanan kepada masyarakat, sampai dengan mengintegrasikan layanan publik baik yang merupakan inisiasi nasional maupun inisiasi daerah, yang menurut kami bermanfaat bagi warga Kota Semarang. Terkait dengan nilai kebaruan dan nilai tambah, aplikasi ini bercirikan pionir over the top dengan mengintegrasikan setidaknya 46 fitur layanan yang ditopang oleh ruang kendali aplikasi yang kami namai Presisi Command Center. Dalam keadaan darurat, masyarakat dapat memanfaatkan 6 fitur unggulan aplikasi Libas, mulai dari layanan 110, SOS, kentongan digital berbasis RT, sampai dengan masyarakat bisa menghubungi langsung unit reaksi cepat atau tim Alam Hebat Semarang selama 24 jam. Pada ruang kendali aplikasi juga kita dapat memonitor posisi seluruh anggota pada dashboard Semarang personil, memonitor seluruh kendaraan dinas dimanapun dia berada, light patrol, drone patrol, serta memonitor hampir 20.000 titik CCTV on hand pada klaster-klaster yang terkoneksi pada Presisi Command Center maupun Sitrum pemerintah Kota Semarang. Dalam aspek implementasi, inovasi ini telah diunduh oleh hampir 200.000 pengguna atau mata-mata digital. Tentunya ini bisa dimanfaatkan dalam rangka mensupport terpeliharanya Kamtipmas di kota ini. Tim panelis yang kami hormati, sejak Mei 2021 sampai Juni 2023, inovasi ini telah mencatatkan 2.673 laporan, 802 laporan kriminal, dan 1.871 laporan Kamtipmas non-kriminal. Dan pada Play Store, aplikasi Libas saat ini meraih rating 4.3 dan aplikasi petugas Libas ratingnya 4.9. Selanjutnya pada variabel signifikansi, aplikasi ini juga menjadi daya dukung dalam meningkatkan angka penyelesaian kasus dan menekan angka kejahatan di Kota Semarang. Selain itu, Polrestabes dengan dukungan inovasi ini telah meraih penghargaan penyelenggara pelayanan publik dari Kemenpan RB dengan nilai A atau pelayanan prima berturut-turut dari tahun 2021 dan 2022, dan juga mendapatkan penghargaan dari Lembaga Kajian Strategi Kepolisian
kemudian dari pengurus pusat jaringan media cyber Indonesia, dari lembaga prestasi Indonesia dan dunia, dan lainnya. Selanjutnya, melalui fitur kedaruratan dan fitur CCTV analitik, juga telah menangani hingga mengungkap kasus yang menjadi perhatian publik yang viral di media sosial dengan cepat dan tuntas. Pada aspek adaptabilitas, aplikasi Libas telah mendukung peningkatan kepercayaan publik terhadap Polrestabes Semarang. Libas adalah layanan polisi dalam genggaman yang cukup mudah, nyaman, bermanfaat, dan efisien biaya. Pada ruang kendali, aplikasi telah menerima kunjungan, observasi, dan studi tiru dari beberapa institusi pemerintah dan non-pemerintah, termasuk delegasi dari negara sahabat, dari Amerika Serikat, dari Australia, Jepang, dan Timur Leste. Saat ini Polrestabes juga ditunjuk menjadi pilot project criminal prevention dari Jepang International Cooperation Agency pada tahun 2023 ini, dan nantinya akan menjadi rintisan terwujudnya laboratorium pencegahan kejahatan di Kota Semarang. Inovasi Libas didukung oleh sumber daya keuangan Polri atau Dipa Polri, kemudian partisipasi dari hampir 2.000 personil Polrestabes, serta telah menerima hibah hardware dan software dari PT Cipta Anya Nugraha pada tahun 2022. Untuk menjaga dan memastikan keberlanjutan Libas dilakukan melalui penyiapan standar layanan, standar operasional prosedur, dan kolaborasi stakeholder terkait. Tim penulis yang kami hormati, di bagian akhir dari penyampaian kami ingin menyampaikan ruh dari aplikasi Libas. Mengungkap kejahatan adalah suatu kebanggaan, tapi mencegah kejahatan adalah suatu kemuliaan. Selanjutnya kami persilakan kepada Karo RBP untuk menyampaikan speech closing. Terima kasih Polrestabes Semarang yang kami hormati, tim panelis. Polri sangat bangga apresiasi pimpinan Polri terhadap inovasi ini karena telah dibukukan dengan judul Libas Layanan Polisi dalam Genggaman dan telah memperoleh International Standard Book Number. Terima kasih. Salam Libas. Terima kasih banyak Pak Kapolda dan Pak Kapolres ya, yang sangat perlu saya sampaikan, memang inovasi khususnya Polrestabes Semarang ini banyak fitur yang bisa diaplikasi. Dan kenapa saya apresiasi sekali bahwa ini menandakan berhasil karena masyarakat makin lama makin bertambah terkait dengan yang mengikuti aplikasi ini sendiri. Kemudian terkait dengan replikasi di wilayah, kita akan sesuaikan dengan kearifan lokal di mana jurisdiksi wilayah kita kan berbeda-beda, Pak. Contoh misalnya di wilayah-wilayah tertentu yang mungkin bukan kabupaten kota, kita akan beberapa modifikasi rubah. Contoh misalkan kentongan digital, kemudian dan sebagainya, itu harus kita sesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di wilayah kita. Tetapi prinsip fitur-fitur terkait mempermudah kecepatan daripada penanganan pelayanan masyarakat menjadi prioritas kita sebagai representasi adanya Polri dengan masyarakat. Dan ini akan kita percepat terkait dengan ini. Demikian, Bro. Mungkin Kapolres tapi salah. Baik, Bapak. Terkait dengan pertanyaan gambaran relokasi sumber daya Polri, dapat kami jelaskan bahwa dari sumber daya keuangan itu sudah dianggarkan melalui DIPA tahun 2022 sebanyak 400-an juta, kemudian di 2023 itu meningkat menjadi 500-an juta. Selanjutnya, bagaimana dengan angka kepuasan masyarakat? Angka kepuasan SDM, Pak, yang SDM-nya sumber daya kepolisian sendiri. Baik. Adakah perubahan-perubahan karena tugas ini sehingga mungkin ada perpindahan penugasan mereka? Siap. Baik. Aplikasi ini ditopang oleh ruang kendali. Ruang kendali ini
itu diawaki oleh 12 personil yang secara bergiliran mereka per 12 jam naik piket 4 orang. Itulah yang kemudian mensinergikan antara aduan masyarakat melalui aplikasi dengan sebaran personil, dengan piket-piket fungsi, dengan polsek-polsek jajaran. Misalnya dengan polisi RW sudah tersebar 1.561 polisi RW sesuai dengan jumlah jumlah RW yang ada di Kota Semarang. Kemudian terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat, saat ini misalnya dari rating pada Play Store itu seperti yang kami sampaikan tadi di halaman 5, paparan kami di halaman 5 itu rating aplikasi ini dan komentar-komentar masyarakat bisa dilihat di aplikasi ini. Apakah mereka puas atau tidak puas, kita bisa melakukan evaluasi dari rating ini, Bapak. Ini angka 4 ini sudah cukup tinggi dibandingkan dengan rating fitur-fitur yang lain yang ada di pelayanan publik yang ada di Kota Semarang di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Kapolres. Ini selanjutnya ini kami ambil beberapa beberapa komentar masyarakat terkait dengan layanan ini. Misalnya ini polisi Semarang, rasa polis New York, kemudian mantap kerja pokoknya Pak, dan seterusnya. Ini kemudian berikutnya yang ketika masyarakat memanfaatkan aplikasi ini, itu notifikasinya masuk ke semua perangkat anggota. Mungkin kalau diizinkan kami akan mempresentasikan atau mensimulasikan bagaimana ketika ada masyarakat yang melaporkan melalui aplikasi ini. Kami mohon waktu sebentar. Kami mohon masyarakat yang melaporkan situasi di wilayah. Misalnya ini ada pelaporan dari Rizal Dwi. Maka Rizal Dwi secara spesifik kita bisa hubungi melalui kontak person yang bisa kita monitor dari Presisi Comment Center. Kita bisa tahu posisinya di mana, nanti bisa kita komunikasikan ada apa, ada masalah apa yang akan dilaporkan melalui perangkat yang kita miliki. Kemudian kita juga bisa memonitor sebaran personil. Jadi misalnya ada aduan dari titik Kalipancur, maka akan ketahuan polisi. Misalnya ini ada anggota Haji Rudiro ada di sini, kemudian ini titik-titik anggota sebaran personil yang ada di Kota Semarang. Itu langkah awal yang dilakukan oleh yang piket di Presisi Comment Center adalah meneruskan informasi dari masyarakat kepada polisi terdekat, kepada piket-piket fungsi sesuai dengan peristiwa apa yang dilaporkan. Nah, tapi selain itu pun informasi yang diteruskan oleh masyarakat melalui aplikasi ini juga diterima oleh semua petugas Polri di Polrestabes Semarang, karena juga akan masuk ke perangkat-perangkat anggota. Demikian Bapak. Terima kasih Pak Kapolres. Kelurahan, desa, kecamatan dalam hal ini untuk mendorong ada kemandirian masyarakat. Jadi tidak ada ketergantungan yang sangat besar gitu. Sehingga bagaimana memberikan penyadaran kepada masyarakat, komunitas, oleh komunitas, RT, RW dan sebagainya. Itu yang mungkin sudah menjadi program, bagian program yang tak terpisahkan dari Libas tadi itu, dari inovasi Libas, atau mungkin belum terlibat seperti itu. Hanya ansih memang itu dilakukan oleh Polrestabes Semarang. Mohon mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih yang kami hormati Profesor Dr. Siti Zuhro. Suaranya agak dibesarkan, agak kecil. Baik, terima kasih Ibu. Terkait dengan pertanyaan Ibu, apakah ada kolaborasi antara RT, RW, desa untuk memajukan atau memandirikan masyarakat dalam perpolisian masyarakat? Baik, kami
akan menjelaskan ini melalui slide nomor 3. Slide nomor 3. Ibu Siti Zora yang kami hormati dan tim panelis, bahwa kolaborasi Polres dengan stakeholder terkait ini bisa tercermin dari fitur-fitur yang ada di aplikasi Libas. Jadi yang pertama kami jelaskan bahwa aplikasi ini semacam rumah yang isinya adalah layanan-layanan masyarakat yang merupakan inisiasi nasional, layanan-layanan masyarakat yang merupakan inisiasi daerah, dan inisiasi Polrestabes sendiri. Misalnya inisiasi pemerintah Kota Semarang. Di sini ada layanan saber pungli, ada ambulans hebat, ada CCTV analitik yang bisa memantau situasi kota selama 24 jam yang kami sampaikan tadi dalam klaster-klaster RT. Misalnya di RT yang ada di Kota Semarang ini ada 10.411. Setiap RT itu sudah terwakili oleh 2 CCTV yang terintegrasi dengan aplikasi ini. Jadi itu saja sudah 20.000 lebih. Belum lagi aplikasi CCTV misalnya yang di kompleks wisata, kemudian di jalan-jalan raya, kemudian di pelayanan publik, kemudian titik-titik banjir, dan seterusnya. Itu sudah di klaster. Kemudian aplikasi Polda Jawa Tengah misalnya informasi tentang Rumah Sakit Bayangkara, kemudian ada Simple Pol Sitangkas, ini terkait dengan Babin Kaptipmas se-Jawa Tengah. Kemudian ada pemerintah provinsi, ada Satpol untuk membayar pajak. Jadi misalnya saat ini masyarakat jika ingin membayar pajak tidak perlu lagi datang ke kantor Samsat, cukup melalui aplikasi ini. Kemudian ada Sihati untuk memberikan informasi harga sembako setiap harinya. Demikian juga dengan layanan nasional. Ada Trakoi untuk memonitor CCTV di jalan-jalan tol di Kota Semarang maupun di kota-kota lainnya yang ada jalan tolnya. Kemudian ada informasi BMKG untuk memonitor situasi cuaca terkini di Kota Semarang. Demikian yang dapat kami sampaikan dengan pertanyaan Ibu. Selanjutnya juga di inovasi Polrestabes sendiri itu ada fitur 3 pilar. Fitur 3 pilar itu ada di dalamnya ada Babin Kaptipmas, ada Babinsa, ada Lurah, kemudian ada fitur Kenita. Jadi fitur Kenita ini kami sampaikan bahwa ketika ada informasi yang disampaikan oleh masyarakat, misalnya ada kebakaran, ada pencurian, atau ada apa saja yang terjadi di tengah masyarakat, itu notifikasinya akan masuk ke warga RT selain ke polisi. Demikian Ibu yang dapat kami jelaskan. Terima kasih Pak Kapolres. Ya, silakan Prof. Fasinjal. 1, 2, 3. Siap. Siap. 3. Lagi Bapak 3.